Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, semoga kita semua dalam kondisi sehat, tak kurang suatu apa. Amin. Nah teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran, dan kali ini kita akan pelajari adalah surat At-Takatsur. At-Takatsur ini artinya bermegah-megahan. Nah, salah satu asbabun nuzul dari surat ini adalah menurut tafsir dari Al-Maraghi maupun Quraisy Shihab, pada saat itu ada dua kabilah di Mekah, yaitu Bani Saham dan Abdi Manaf. Nah, dua kabilah ini sering berlomba-lomba dan bersaing dalam mengumpulkan harta. Nah, ini makanya Allah menurunkan ayat dan memberikan larangan keras bagi orang yang suka bersaing dan menumpuk-numpuk harta dan tidak menggunakan sebagaimana apa yang dituntunkan Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW. Kita sebagai orang Islam bukan berarti dilarang untuk mengumpulkan harta. Bahkan orang Islam itu bagus kalau kita itu kaya, karena kita bisa berbuat lebih banyak. Tetapi harus dengan cara yang baik dan juga tidak untuk niat dipamer-pamerkan ke orang lain. Tetapi harus lebih banyak bersedekah, menjalankan kewajiban zakat, menolong orang yatim, orang miskin, dan lain-lain. Karena apa? Di ayat tersebut bagian akhir kan disebutkan bahwa kita nanti akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang telah diberikan Allah pada kita. Di situ tsumma latus aluna yauma idin anin naim. Kemudian sungguh kamu akan diminta pertanggungjawabannya terhadap kenikmatan yang kamu terima. Nah, kenikmatan ini bisa berupa keimanan maupun harta. Nah, kalau harta dari mana kita mendapatkan dan bagaimana kita membelanjakan, dan keimanan bagaimana setelah iman kita terima, apakah kita menjalankan, mengamalkannya sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Nah, ini semuanya ada pertanggungjawaban di mana Allah mengingatkan dalam surat ini sehingga kita harus berhati-hati. Nah, saya bicara seperti ini juga sebenarnya lebih untuk mengingatkan pada diri saya sendiri, karena banyak dari ayat-ayat Al-Quran ini yang saya belum bisa mengamalkannya dengan baik. Tetapi sebagai manusia, kita tetap berusaha bagaimana bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya semampu yang kita lakukan. Baik, mari kita terjemahkan kata demi kata untuk surat At-Takatsur. Nah, baiklah teman-teman, kita baca dulu untuk surat At-Takatsur ini yang merupakan surat ke-102 sebanyak 8 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur. Alhaakum. Kita lihat di sini kum ini adalah objek untuk jamak kalian ya. Sedangkan alha ini lihat ada alif, huruf keduanya dimatikan, berarti ini pola af'ala. Berarti huruf aslinya fa'alanya adalah lam sama ha-nya ini. Kita lihat di kamus, laha artinya bermain. Nah, pola af'ala menambahkan alif di depan, lamnya dimatikan, jadi alha artinya melalaikan. Nah, kalau laha tadi ini kata kerjanya madi, kalau untuk masdarnya lahwan artinya permainan. Di Quran akan banyak nih kata-kata lahwan ini, bahwa dunianya hanya merupakan permainan seperti itu. Nah, di sini berarti alhaakum telah melalaikan kamu. Apa yang telah melalaikan kamu? At-takatsur, bermegah-megahan. Jadi bermegah-megahan itu telah melalaikan kamu. Nah, takatsur sendiri ini asalnya dari kata kasuro. Kasuro, kemudian kalau mengikuti pola yang tafa'ala, kasuro menjadi takasurun atau takasaro, artinya saling berbanyak-banyakan. Maksudnya dalam mengumpulkan harta, dan mereka berbangga-bangga dengan harta dan keturunannya itu. At-takatsur diartikan sebagai bermegah-megahan. Mereka mengumpulkan harta, bersaing dalam hal keturunan, anak yang sifatnya keduniawian. Sehingga ayat 1 ini alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Dan biasanya orang yang bersaing dalam hal duniawi ini tidak akan berhenti sampai dia meninggal.
Nah, di sini berikutnya hatta zurtumul maqabir. Hatta artinya sehingga. Zurtum kamu masuk. Maqabir itu ke dalam kubur. Sehingga kamu masuk ke dalam kubur ya sampai mati tadi. Orang yang bermegah-megahan tentang keduniaan dia nggak akan puas sampai dirinya mati. Nah, zurtum ini sendiri ini berasal dari kata zaro yang artinya menziarahi atau mengunjungi. Ini kata kerja madi, dia menziarahi atau dia mengunjungi. Kalau untuk kalian maka pakai tum di belakangnya. Zaro menjadi zurtum. Kalian menziarahi atau kalian masuk. Kalau kita mengunjungi pasti masuk ke suatu tempat itu. Jadi di sini zurtum kamu masuk. Maqabir. Lihat nih alif lamnya ciri kata benda. Mim juga merupakan ciri isim makanin. Sehingga kata kerja aslinya qaf ba sama ro. Nah, qaf ba ro ini artinya mengubur. Nah, kalau isim makani atau keterangan tempat ini menjadi makbarun, artinya tempat mengubur. Ini tunggal, sedangkan jamaknya maqabir. Seperti halnya kalau kita tahu masjid ya, masjid itu kan asalnya dari sajadah yang artinya bersujud. Nah, masjidun tempat bersujud itu disebut masjid. Nah, kalau untuk jamaknya masajid. Oke, jadi di sini maqabir ini ke dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir hingga kamu masuk ke dalam kubur. Kemudian kalla saufa ta'lamun. Kalla janganlah begitu. Saufa artinya kelak. Ta'lamun, kamu akan mengetahui. Ta'lamun kita lihat, tak ini merupakan ciri kata kerja mudhari untuk kamu. Sehingga kata kerja aslinya ain, lam sama mim karena wawunun ini jamak ya. Kita lihat alima artinya mengetahui. Ini bentuk madi, bentuk mudhari'nya ya'lamu. Kalau kata bendanya ilmun, pengetahuan. Nah, sehingga di sini ta'lamun kalian akan mengetahui. Kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu. Maksudnya janganlah kamu bermegah-megahan, berlomba-lomba bersaing dalam harta dan anak-anak. Kelak kamu tuh akan mengetahui. Ayat berikutnya, summa kalla saufa ta'lamun. Diulang lagi di sini, janganlah begitu. Saufa kelak ta'lamun kalian akan mengetahui akibatnya dari yang bermegah-megahan tadi. Kalla lau ta'lamun, kalla janganlah begitu. Lau sekiranya atau jika. Lau ta'lamuna sekiranya kamu itu mengetahui ilmal yakin dengan pengetahuan yang yakin. Ilma tadi dari alima, kata bendanya ilmun, pengetahuan. Yakin, ini juga dari yakina, artinya yakin. Nah, sekali-kali janganlah begitu. Sekiranya kamu nanti akan mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, pengetahuan yang hak, yang benar maksudnya. Kemudian ayatnya dilanjutkan dengan la tarawunnal jahim. Lihat ini adalah, ini artinya sungguh. Nun ini ditasydidkan juga menyatakan kesungguhan. Sehingga di sini la tarawunna ini artinya sungguh kamu akan melihat, benar-benar melihat. Taro ini kamu melihat. Asalnya dari ro'a. Ro'a ini bentuk madi. Mudhari'nya yaro, dia melihat. Kalau kamu melihat menjadi taro. La tarawunna, sungguh niscaya benar-benar kamu nanti akan melihat jahim. Nah, jahim itu neraka jahim. Asalnya dari apa? Dari jahama, yang artinya menyalakan. Jahim itu menyala-nyala ya, neraka jahim itu tempat yang menyala-nyala. Nah, sehingga di sini diingatkan janganlah begitu. Sekiranya kamu tuh mengetahui dengan pengetahuan yang benar, yang yakin, sungguh niscaya kamu tuh benar-benar nanti akan melihat neraka jahim. Oke, ayat berikutnya, summa la tarawunnaha ainal yaqin. Ini sama dengan tadi ya, summa kemudian la tarawunnaha, sama ini, sungguh niscaya kamu tuh benar-benar nanti akan melihat dia. Hadis ini adalah menggantikan jahim tadi, karena neraka itu dalam bahasa Arab masuk ke jenis kelamin perempuan. Kalau laki-laki hu.
Sungguh kamu nanti akan melihat neraka jahim. Ainal yakin. Ainal itu mata, yakin itu yakin. Maksudnya dengan mata yang yakin, dengan mata kepalamu sendiri benar-benar akan melihat. Summa latus alunna, summa kemudian latus alunna. Ini seperti tadi ya, lamnya udah artinya sungguh, nun juga menegaskan itu pasti. Kemudian kata kerjanya berarti di sini adalah sin, alif sama lam. Nah, taknya ini ciri kamu untuk mudhari. Kata kerjanya adalah sa'ala, bertanya. Dia bertanya, itu madi. Untuk mudhari jadi yas'alu. Nah, kalau kamu bertanya, tas'alu. Ini bentuk aktif. Kalau bentuk pasifnya, maka harakatnya diubah. Jadi tas'alu jadi tus'alu. Kamu ditanya. Sehingga di sini latus alunna. Sungguh pasti kamu benar-benar nanti akan ditanya. Yauma idin, pada hari itu. Yaum itu artinya hari ya. Yaum hari. Yauma idin, pada hari itu. Anin naim. An itu tentang, naim itu kenikmatan. Dari naimah, nikmat. Naim itu banyak kenikmatan ya, penuh nikmat lah. Jadi di sini kelak kita ini di akhirat akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang sudah diberikan Allah. Jadi semua diminta pertanggungjawabannya, baik itu nikmat yang sifatnya harta benda maupun nikmat keimanan dan nikmat-nikmat lainnya. Dari mana dapatnya, bagaimana menggunakannya dan sebagainya. Demikian tadi teman-teman, kita sudah menerjemahkan surat At-Takatsur. Semoga bisa menambahkan kehusukan kita dalam membaca surat ini karena kita sudah mengerti artinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.